Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rasa Hidup bersama Bang Tio, mantan killer service yang merasa dirinya ganteng, mendaftarkan diri menjadi cover boy, tapi langsung ditolak dan hanya diterima sebagai office boy dan langsung dipecat gara-gara minta kenaikan gaji yang tidak wajar. Nah, setelah terusir dari satu tempat ke tempat lainnya, dibully dari satu wilayah ke tempat wilayah lainnya, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi konten kreator alias YouTuber. Mohon doa restunya supaya channel ini bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Rasa Hidup yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa episode yang lalu itu saya pernah membahas yang ada emak-emak gitu, kemarin anaknya gara-gara itu prestasi akademiknya turun ya gitu. Nah, terus akhirnya setelah menerima saran dari saya, ya itu lumayan nilai prestasi akademiknya meningkat gitu ya. Seperti itu. Nah, saya akan coba jadikan konten, dan ini sudah bagian di part 3 ya. Di bagian part 3 itu dengan tema yang sama ya, mendongkrak prestasi akademik pelajar dan mahasiswa, yaitu dengan cara meningkatkan vibrasi diri. Nah, ini gitu. Jadi kita masuk ke hukum alam semesta, law of vibrasi, meningkatkan vibrasi diri ya. Nah, khusus untuk pelajar dan mahasiswa, vibrasi diri yang ditingkatkan itu berarti dia nilai prestasi akademiknya meningkat gitu kan. Yang pertama sebenarnya masih sama kayak kemarin. Jadi masih sama secara umum, kita bangun pagi ya. Kita bangun pagi, kemudian kita berdoa ya, kemudian afirmasi positif gitu kan. Nah, doa afirmasi positif ya kan gitu kan ya. Terima kasih ya Allah, hari ini Engkau berikan aku umur lebih panjang lagi agar bisa mendapatkan ilmu dan yang lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Afirmasi positif gitu kan. Saya bahagia, saya sehat gitu dan seterusnya. Kemudian setelah afirmasi positif itu kemudian kita lakukan olahraga ringan, jangan yang berat-berat ya, karena kita bukan untuk yang olahragawan, kita hanya untuk supaya nanti siap menerima materi lebih mudah memahami gitu. Jadi olahraga ringan ya, mungkin lari-lari pagi atau jalan-jalan ringan gitu, hanya nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama, mungkin 5 menitan ya. Terus habis itu kita relaksasi gitu kan. Nah, di sini tarik napas, tahan napas, kemudian keluarkan. Nah, tarik, ulur, tahan, keluarkan beberapa kali gitu kan. Nah, setelah kita sudah merasa segar, nah kemudian udah keluar keringat berarti segar kan. Nah, kita mandi. Nah, setelah mandi kita benar-benar segar bugar kan. Jadi segar secara fisik dan batin kita gitu, sehat lahir batin gitu kan. Nah, kemudian baru masuk ke tahap berikutnya, menyiapkan peralatan belajar. Nah, karena tujuan kita di sini kan untuk meningkatkan prestasi akademik gitu ya. Jadi menyiapkan peralatan belajar itu alat tulis dan HP Android, karena di sini kita akan membahas tips-tips meningkatkan prestasi akademik lewat channel Rasa Hidup yang dikelola oleh Bang Tio gitu. Jadi siapkan HP Android bebas, kemudian alat tulis ya pastinya ya gitu ya. Nah, yang berikutnya, tahap inti yang sekarang nanti akan kita bahas, yaitu menyimak materi yang diberikan oleh Bang Tio ya. Nah, saya kasih judul trik halilintar. Wah, itu trik halilintar untuk meningkatkan operasi dasar matematika. Jadi operasi dasar matematika ini meliputi, sebenarnya kita semua udah tahu ya, tambah, kurang, kali, dan bagi gitu ya. Nah, cuman di sini karena kemarin orang tua kesulitan memberikan pengajaran kepada orang tua gitu, kepada muridnya gitu. Nah, jadi saya kasih tips khusus supaya lebih mudah ya, dengan cara gini ya. Jadi kalau untuk kelas 1, kelas 2 itu yang diajarkan itu tambah dan kurang ya. Kalau perkalian dan pembagian belum, tapi kelas 3 nah itu sudah mulai diajarkan perkalian dan pembagian ya, kelas 3. Nah, kemudian kelas 3, nah terus kelas 4 itu diperdalam. Nah, kelas 5 itu sudah wajib hafal perkalian dan pembagian. Nah, kelas 6 itu guru sudah tidak nanya lagi kamu hafal atau enggak, langsung dikasih soal, kerjakan. Jadi kita sudah dianggap paham gitu kan, seperti itu ya. Nah, jadi di sini tahap yang paling sulit adalah memahami gitu ya, perkalian dan pembagian, gimana caranya supaya cepat nangkep ya, cepat. Kalau kita orang tua paham, gini aja nggak bisa ya, karena kita udah tua gitu, udah paham. Nah, ini anak-anak SD kan masih senang main gitu, terus masih senang wila-wili gitu. Jadi bagaimana membuat mereka bermain sambil belajar, itu yang susah gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan tips yang diberikan oleh Bang Tio dari channel Rasa Hidup itu bisa membantu ya gitu ya. Jadi pertama, untuk memahami perkalian dasar matematika, operasi dasar matematika, tambah, kurang, kali, dan bagi. Saya fokuskan di sini yang pembagian dulu gitu ya, karena tambah kurang itu di kelas 1, kelas 2 saya asumsikan itu semua murid udah bisa ya. Tapi yang agak susah itu bagaimana kita menghitung perkalian dan pembagian. Spesialis juga pembagian, lebih mudah menghitung perkalian ketimbang pembagian gitu ya. Jadi sini saya akan fokus di pembagian gitu ya. Jadi caranya supaya kita paham suatu pembagian adalah gini, kita paham ini ciri-ciri suatu bilangan yang dapat atau habis dibagi. Jadi ciri-ciri suatu bilangan yang dapat atau habis dibagi. Jadi suatu angka suatu bilangan dibagi bilangan apapun itu, nanti hasilnya ada yang bulat dan pecahan. Nah,
kalau suatu angka dibagi angka lain itu hasilnya bulat, itu kita bisa katakan bilangan itu dapat dibagi atau habis dibagi. Jadi dapat dibagi atau habis dibagi itu berarti hasilnya bulat. Tapi kalau dia tidak dapat dibagi atau tidak habis dibagi, berarti nanti dia hasilnya pecahan ya, atau pecahan campuran gitu. Jadi ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Nah, untuk mengetahui itu kita harus memahami ini gitu. Ciri-ciri satu angka atau suatu bilangan yang bisa dibagi. Nah, ini dibagi 2, dibagi 3. Saya bikin sampai 12 ya. Jadi nanti bagaimana cara menghitung, bagaimana mengetahui suatu bilangan dibagi 2 itu hasilnya bulat atau tidak ya, habis atau tidak gitu ya, sampai 12 gitu kan. Nah, sekarang saya mulai angka yang paling kecil dulu nih, angka 2 gitu. Jadi cara mengetahui suatu bilangan itu bisa dibagi 2 atau enggak itu gampang ya. Jadi kita perhatikan kalau bilangan itu dapat dibagi 2 jika bilangan itu genap. Nah, bilangan genap syarat tentu hafal bilangan genap ya. Jadi bilangan genap itu 2 ya kan, 4, 6, 8, terus 10. Nah, ini yang buntutnya ya. Jadi suatu bilangan itu dikatakan bilangan genap kalau buntutnya atau berarti satuan ya. Satuannya itu 2 ya, satuannya 2, 4, 6, 8 dan 10 gitu ya. Nah, kalau puluhannya, ratusan dan ribuan itu kita nggak perlu lihat. Pokoknya lihat buntutnya, satuannya. Kalau satuannya ini 2, 4, 6, 8 atau 0 ya, atau 10 itu berarti dia genap. Nah, kalau di luar ini berarti 1, 3, 5, 7, 9 itu berarti ganjil. Nah, suatu angka bisa dibagi 2 jika bilangannya itu terakhirnya ini 2, 4, 6, 8, 10. Nah, contohnya tadi ya ini aja langsungnya 2 dibagi 2 ini kan, nah ya hasilnya 1. Ini 4 dibagi 2 ini hasilnya 2 dan seterusnya. Ini 10 dibagi 2 ini hasilnya 5. Nah, begini ya. Jadi 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2 dan seterusnya sampai 10 dibagi 2. Nah, hasilnya 5. Nah, jadi kalau satuannya itu 2, 4, 6, 8, 10 itu dia pasti bilangan genap dan itu pasti bisa dibagi 2 ya, itu gampang ya. Jadi kalau dia bukan belakangnya itu ganjil misalnya 17. Nah, 17 kan 1 dengan 7. Nah, 7 itu angka ganjil, berarti dia tidak habis atau tidak dapat dibagi 2. Atau kalau dibagi hasilnya nanti pecahan gitu ya. Nah, terus misalnya 283, 283 ya. 28 genap, tapi 3-nya satuannya ganjil, berarti dia bilang ganjil bukan bilang genap, berarti dia tidak habis atau tidak dapat dibagi 2. Kalau kita bagi 2 nanti dia ada sisanya gitu ya. Jadi seperti itu. Itu yang cara membagi 2, memahami suatu angka bisa dibagi 2 atau enggak. Yang berikutnya 3 ya misalnya ya. Bagi Nah, ciri-ciri suatu angka bisa dibagi 3 sekarang ya. Mengetahui suatu angka bisa dibagi 3, ini juga ini lebih gampang, jadi tinggal dapat dibagi 3. Suatu angka dapat dibagi 3. Nah, itu jika jumlah digit ya, jumlah digitnya itu sama dengan 3, 6, atau 9. Oke, perhatikan suatu angka bisa dibagi 3 jika jumlah digitnya itu 3, 6, atau 9. Bang Tio, saya bingung maksudnya jumlah digit itu apa sih 3, 6, 9? Jadi begini, misalnya kita tentukan suatu angka sembarang ya, misalnya 18 ya. 18 itu kan, nah ini ya. Nah gini ya. Nah 18 itu terdiri dari puluhannya angka 1, satuannya angka 8. Nah 18 ini kalau kita pengen tahu ini dia bisa dibagi 3 atau enggak, gampang. Jadi jumlah digitnya. Jadi digitnya kan terdiri dari digit 1 dan digit 8. Nah, 1 dan 8 ini kita jumlahkan. Jadi 1, 18. Nah, ini kita jumlahkan 1 dan 8 ya. 1 ditambah 8. Nah, 1 ditambah 8 kan hasilnya 9. Nah, jadi kalau dijumlahkan digitnya 18 ya, 1 plus 8 hasilnya 9. Nah, di sini kan hasilnya ada nih. Nah, jadi kalau hasilnya 3, 6, atau 9 berarti dia bisa dibagi 3 gitu ya. Jadi ini angka 18 ini dapat dibagi 3. Nah, kalau misalnya kita hitung 18 dibagi 3 itu hasilnya 6 ya. Misalnya lagi yang agak gede dikit ya, biar ini ya, berapa ya? 1, 7, 1 misalnya gitu ya, 171 ya. Ini kalau kita jumlahkan 1 ditambah 7 kan 8. 8 ditambah 1, 9. Nah, ini kan hasilnya 9. Berarti dia bisa dibagi 3 gitu ya. 171 dibagi 3 ya. Terus kemudian lagi misalnya ini kan kebetulan hasilnya 9. Saya cari yang hasilnya 6 ya. Misalnya 222 ya. Di sini ya.
222 ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan digitnya ya kan terdiri dari angka 2 3 kali. Ya udah dijumlahkan aja 2 tambah 2 tambah 2. Ini hasilnya 6 ya. 2 ditambah 2 ditambah 2. Ini hasilnya 6. Nah, masuk ke sini ya 6 tuh. Nah, jadi berarti dia bisa dibagi 2. Jadi 222 bisa dibagi 3. Jadi 222 dibagi 3. Nah, ini hasilnya bilangan bulat ya, hasilnya bilangan bulat. Nah, nanti akan saya kasih tahu perbilangan. Jadi bagaimana cara menghitung cepat pembagian 2, pembagian 3, pembagian 4 dan seterusnya gitu. Sekarang saya hanya ingin memberikan ciri-ciri ya, memahami untuk pelajar dan juga mahasiswa bagi yang misalnya masih belum bingung, masih bingung bagaimana memahami suatu angka atau suatu bilangan bisa dibagi dengan bilangan yang lainnya. Nah, seperti ini ya, pembagian 2, ini sekarang pembagian 3 ya. Jadi hasilnya ini bilangan bulat ya, karena ini kalau dijumlahkan hasilnya 6. Misalnya lagi saya contoh misalnya sembarang, misalnya begini 121 ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan 1 ditambah 2 kan 3, 3 ditambah 1 4 ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 4. Nah, di sini kan tidak ada angka 4. Berarti ini 121 kalau dibagi 3 ini pecahan hasilnya gitu ya. Nah, berapa nilainya nanti kita hitung ya. Berarti hasil pecahan. Jadi 121 dibagi 3 itu hasilnya pecahan. Kalau 222 dibagi 3 hasilnya bilangan bulat. Nah, hasilnya berapa nanti akan kita hitung ya. 171 gitu ya. Misalnya lagi. Oke. Nah, itu ya seperti itu. Nanti Sarah bisa bikin angka-angka lain sembarang. Jadi terserah mau ratusan, ribuan atau berapapun ya, itu tinggal nanti di total ya. Kalau hasilnya itu 3, 6 atau 9 itu berarti dia bisa dibagi 3 seperti itu ya. Kemudian oke. Nah. Oke, nah sementara seperti ini dulu ya. Jadi kita hari ini memahami ciri-ciri suatu bilangan bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3 gitu ya. Nah, nanti pada episode berikutnya kita akan bahas ciri-ciri suatu angka bisa dibagi 4 ya, 4 dan 5 gitu ya, dan seterusnya. Oke. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan Sarah paham gitu kan. Dan bagi orang tua murid yang selama ini bingung itu ngajarin anaknya yang udah usia-usia SD tapi kok masih nggak mudeng-mudeng. Nah, mudah-mudahan paham ya dengan tips sederhana yang diberikan oleh Bang Tio dari channel Rasa Hidup gitu ya, bisa membantu mendongkrak proses akademik pelajar dan juga mahasiswa gitu kan. Karena saya pernah ngobrol sama mahasiswa, dia ternyata walaupun dia sudah kuliah tinggi-tinggi, ternyata dia alergi MTK. Jadi kalau dia ngitung-ngitung tiba-tiba katanya kepalanya puyeng gitu loh. Jadi mungkin dengan membahas ini itu mudah-mudahan mahasiswa yang bersangkutan yang pernah ketemu saya katanya puyeng kalau udah ngitung-ngitung, nah itu jadi paham gitu. Jadi nggak puyeng lagi gitu ya. Jadi seger buger gitu seperti itu. Oke. Nah, mudah-mudahan paham. Nah, sekarang saya kasih challenge. Ya biar ini makin paham. Jadi misalnya ada satu angka 231 ya. Nah, 231. Nah, apakah dapat dibagi 3 gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi 231 apakah dapat dibagi 3 gitu kan. Nah, nanti tinggal dicek ya gitu. Apakah hasilnya 3, 6 atau 9. Nah, kemudian syukur-syukur kalau Sarah mau ngitung, oh Bang Tio ini ternyata hasilnya segini. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Sementara itu ya. Oke, jadi nanti pada episode berikutnya saya akan bahas ciri-ciri suatu angka bisa dibagi 4 dan 5 seperti itu. Oke. Mudah-mudahan itu Sarah paham itu. Nah, bagi yang belum paham, tonton terus dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya tidak gagal mandiri gitu kan. Kalau masih bingung juga jangan lupa kirim pertanyaan di kolom komentar disertai dengan menekan tombol like, subscribe dan tombol lonceng supaya kalau ada pembaruan data Sarah dapat informasi lebih dulu dari yang lain gitu kan. Seperti itu. Nah, sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih dahsyat, yang lebih bergelora begitu ya, dan lebih bermanfaat gitu kan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.